Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dimanapun kita berada, yang lagi banyak masalah semoga dipermudahkan, amin. Curhatan Mbak BMI Taiwan ya guys. Sekarang kalau mau pindah majikan harus bayar ganti rugi ke majikan. Contoh PRT yang harus ganti rugi, yaitu PRT yang cuma mainan HP masih bisa teleponan setiap harinya, itu masih bisa menghubungi keluarga guys. Tak ganti majikan, dia bakal dikenakan ganti rugi ke bosnya oleh agensi. Jadi yang namanya kita di perantauan itu tergantung nasib kita ya guys ya. Semua itu ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung. Ada juga kita ini ya. Tapi zamannya dulu sama sekarang itu udah sangat berbeda ya guys. Zamanku dulu ya, itu di semua negara itu nggak ada libur dan nggak boleh pegang HP. Bahkan aku pertama kerja di luar negeri di Malaysia itu ya, tidak ada HP, dan kalau mau ngabari keluarga di rumah itu ya di Indonesia itu kita harus menggunakan surat, dan itu nyampainya 1 bulan lebih, dan orang Indonesia juga keluargaku belum tentu balesin gitu loh guys, nggak ada yang balesin selama kerja 2 tahun itu. Sekarang itu ada HP dan ada yang boleh teleponan, terus kerjanya itu dikomplain dikit, orangnya itu mbaknya ini pengen pindah majikan, bahkan ada yang majikannya itu, terutama yang di negara yang aku tempati Hong Kong ini ya guys, ini sangat ketat ya. Hong Kong sama Taiwan itu gajinya hampir sama ya, tergantung juga. Hong Kong juga ada yang gajinya itu di atas standar, semua itu tergantung nasib ya. Majikan yang mengerti, paham, cocok dengan kerjaan kita, bahasa kita lebih dari satu, terus apa namanya, banyak cocoknya lah. Terus rumahnya itu lumayan rada besar, kan rumah Hong Kong ini flat kecil-kecil 2 kamar, ada yang dua, kebanyakan 2 kamar ya, yang 3 4 kamar itu jarang ya, kamar mandi itu 1 2 kamar. Nah itu gaji standar 8 atau 9 juta. Kalau kalau rumahnya yang banyak, majikan yang baik itu gaji sampai 6.000 7.000, kurang lebihnya 12 juta sampai 14 juta. Tapi itu sangat sedikit ya guys. Kebanyakan majikan itu bisa dihitung pakai jari, maksudnya paling 10% saja yang gajinya itu di atas standar. Ya, lainnya itu masih standar biasa saja. Dan di Taiwan itu juga sama, ada yang standar, ada yang di atas standar. Semua itu tergantung nasib kita. Jadi mbaknya yang di Taiwan ini ya, kerjaan itu misalnya komplain majikan, nggak ada kita ini kerja yang sempurna ya, semua itu ada salah, dan majikan juga berhak mengomplain kita, walaupun menurut kita ini benar, tapi kan belum tentu menurut majikan kita ini benar gitu loh guys. Terus kita nggak terima dengan teguran itu, terus kita ini pengen pindah majikan itu diharuskan bayar ya guys. Kecuali ini ya, yang tadi itu kan bisa mainan HP, bisa teleponan setiap hari. Ya namanya kerja ikut orang kan, ya nggak bisa 24 jam toh guys, minimal ya selesai dulu kerjaannya. Nggak di Taiwan, nggak di Hong Kong, sama aja, yang penting utamakan kerjaan. Soal kabar itu setiap hari, yang penting kita tahu kabar keluarga itu lebih dari cukup ya, nggak harus non-stop. Walaupun kita ini lagi bucinnya sama pacar, kita harus paham kalau kerja di luar negeri itu tak seenak yang kita bayangkan, bisa HP non-stop. Ya intinya menyesuaikan kerjaan dulu ya guys. Kita di sini digaji mahal besar, itu utamakan gaji. Soal kabar itu sekedarnya, orang Indonesia juga harus memahami kita ini kerja gitu loh guys. Yang tidak dikenakan biaya oleh agensi kalau mau pindah majikan itu minimal kalau kalian kena pukul, atau nggak dikasih makan, atau nggak digaji, atau dijahatin sama majikan, atau kerjaan kalian bagus tapi kalian selalu ditindas, atau kerjaan kalian melebihi perjanjian kerja kalian.
pengen pindah majikan, kalian nggak bakal dikenakan denda, apalagi kalau orang yang kalian jaga pergi alias metong. Kalian mau gimana pun terserah, nggak dikenakan, nggak diharuskan membayar ganti rugi gitu guys. Semua tempat itu kan ada aturannya masing-masing, dan saya juga cocok dengan aturan seperti ini guys. Kadang kita ini ya udah enak tapi kurang enak, udah beruntung tapi masih kurang gitu loh guys. Nggak sadar diri, selalu melihat ke atas, lihat temennya yang enak, saya kurang enak, terus pindah. Bahkan ya banyak banget yang masih kurang beruntung. HP itu sama sekali kalau bisa nggak boleh kayak gitu guys. Kalau masih bisa komunikasi setiap hari walaupun pas jam istirahat atau nyolong-nyolong is oke lah guys. Yang penting gaji lancar, majikan nggak main pukul, dikasih makan yang cukup. Bagi saya nggak HP non stop itu nggak masalah. Orang rumah itu harus mengerti kalau kita ini di perantauan ikut orang, harus paham kalau kita nggak bisa balas cepat. Ada juga yang majikan itu nggak mau tahu dengan keluh kesah kita. Misalnya kita ada kabar dari orang tua, dari sanak saudara, family yang ada di Indonesia, kita ini nggak bisa teleponan, kita ini nggak bisa balas cepat, dan kita ini nggak bisa langsung pulang kalau ada kabar yang nggak enak. Nah, kita itu harus siap dengan keadaan seperti itu kalau keluar negeri guys. Dan ini aku lagi jalan-jalan di Mall Maunsan ya guys. Jadi ini aku tuh ceritanya jalan-jalan di Mall Maunsan mendekati hari Natal. Jadi sambil jalan-jalan sambil aku ceritain tentang cerita Mbak TKW Hongkong, anak rantau, anak perantauan, TKW Hongkong, TKI Taiwan. Yang tadi itu ada cerita Mbak TKW Taiwan ya guys, yang sekarang ini cerita dari Mbak TKW Hongkong. 1 bulan di Hongkong, di interminit majikan, alasan majikan sudah tidak butuh jajan. Mbaknya lewat zero cross, keluar dari Hongkong ke Makau nyari job, tapi tidak ada, akhirnya minta bantuan kepada Miss Uni TKW Hongkong, minta uang $100 untuk makan di bandara. Tinggal di Makau sebulan gak kerja, akhirnya kehabisan uang, mau pulang bingung, gak ada pegangan duit. Disebut zero cross itu tanpa potongan ya guys. Ada PT yang kita ini tidak harus potongan sama sekali, tapi majikan yang bayar, itu lumayan cukup mahal ya guys ya. Terus ternyata kita datang di majikan nggak sesuai yang diharapkan majikan. Misalnya kita ini di PT cepet terbang ke negara Hongkong misalnya, bisa cepet turun. Ternyata setelah nyampe rumah majikan, kita ini bahasanya itu nggak bisa, kerjanya itu kurang cekatan, tidak sesuai gitu. Itu majikan nggak suka, terus kita ini dipulangkan. Dalam jangka 1 bulan itu kan kita masih beradaptasi ya guys. Majikan itu nggak peduli ya guys, majikan di Hongkong ini nggak peduli, dia bayar mahal ngambil kita. Kalau nggak cocok ya udah langsung dibelikan tiket pulang ke Indonesia Raya lagi. Jadi kalau kita masih baru dari Indonesia, kerja belum ada sebulan, di atas 1 bulan, intinya belum ada setahun atau belum ada 2 tahun, itu kalau kita di interminit langsung pulang ke Indonesia Raya guys. Nanti kalau mau ke Hongkong proses lagi, kecuali kalian itu kerja udah hampir 2 tahun terus dinotis sama majikan. Dinotis majikan itu diberitahu dulu sebelum dikeluarkan, bulan depan kamu harus keluar dari rumah saya berhentikan kerja. Nah, di situ sampean bisa cari majikan dulu sebelum pulang ke Indonesia Raya. Nah, setelah dapat majikan, tunggu visa di Indonesia, terus balik lagi ke Hongkong, itu tidak usah lewat PT. Dalam arti nggak usah belajar mulai dari awal lagi, kayak gitu guys. Tapi kalau kalian baru beberapa bulan terus di interminit sama di
notice itu beda ya guys. Di Intermini kan itu misalnya majikan nggak suka hari ini langsung disuruh keluar. Kalau di notice itu kan kita ini diberi pemberitahuan dulu, jangka waktu 1 bulan kamu keluar dari rumah saya. Kalau di Intermini langsung hari ini disuruh pulang tanpa beritahu sebelumnya, tapi majikan membayar kita ganti rugi 1 bulan gaji dan membelikan tiket pesawat pulang ke Indonesia Raya Merdeka sana guys. Jadi kalau masih beberapa pulang langsung pulang ke Indonesia ya guys. Kalau misalnya di interminute sama majikan, kalau bisa proses lagi dari awal, perbaiki kesalahan kenapa kok bisa di interminute sama majikan. Nah dari situ kita belajar memperbaiki. Kalau nggak bisa lagi datang ke Hong Kong, ya datang ke negara lain, mungkin rezekinya bukan di Hong Kong kayak gitu guys. Terus berusaha diiringi dengan doa. Dan tadi itu kesalahannya mbaknya ini, kerja 1 bulan, mbaknya ini langsung ke Makau, berharap di Makau itu dapat majikan, karena 1 bulan tuh belum ada pengalaman ya guys, bahasanya masih pilih bala, nggak jelas. Kecuali udah kerja 1 kontrak 2 tahun kayak gitu, terus pindah ke Makau itu beda lagi ya guys. Majikan juga mikir-mikir, nggak sana nggak sini, mikir-mikir, bayar mahal, terus ternyata nggak bisa kerja kan rugi majikannya. Kayak kita itu ibarat beli HP mahal, tapi kita ini dikasih yang kualitasnya HP yang cuman bisa buat SMS sama teleponan aja, bukan Android. Ya siapa yang mau guys, nggak ada yang mau kan. Kalau kita disuruh apa namanya, disuruh beli HP mahal semahal Android tapi kualitasnya HP cuman buat SMS dan teleponan.